Pak. Selamat siang. Izin Pak, ini kan banyak desakan tentang dihilangkannya studi tour. Tanggapan Bapak sebagai seorang tenaga pendidik atau seorang guru gimana Pak? Baik, di awal saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Imam dan saat ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi Kepala SMP Negeri 216 Jakarta yang tegak berdiri di Jalan Salemba Raya nomor 18. Terkait yang ditanyakan Mas Erwin, tanggapan terhadap study tour saat ini, kami melihat bahwa banyak fenomena yang akhirnya kerap kali orang cenderung untuk tertarik, bahkan fenomena ini diangkat kepada sebuah permukaan untuk dikaji. Apakah dan sejauh mana kita ini perlu adanya study tour atau mungkin bahkan tidak perlu. Jadi kalau pertanyaannya, apa yang Bapak ketahui terkait study tour dan apakah perlu ada study tour? Maka saya secara pribadi, study tour itu tidak harus ada. Sifatnya adalah fakultatif. Bisa diadakan untuk orientasi tertentu, jelas pada sebuah hasil dan berpikir kepada dampak sebuah hasil. Tetapi jika tidak diadakan pun mungkin tidak menjadi masalah, karena kembali orientasinya sudah lagi bergeser. Itu Mas. Nah, kembali lagi Pak kepada studi tour itu urgensinya apa Pak? Urgensi dari study tour itu di awal ya, tapi perlu saya infokan kembali untuk kondisi di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Lagi-lagi kami saat ini sudah tidak lagi mengenal study tour. Yang ada ketika itu harus dilakukan adalah studi banding yang bergeser pelan-pelan nomenklaturnya menjadi studi tiru. Kami studi banding tidak perlu menuju luar daerah yang jauh. Bisa jadi kami studi banding, studi tiru sesama sekolah yang berada di Jakarta yang mungkin teridentifikasi bahkan kualifikasinya jauh di atas kami. Maka kami akan berkunjung kepada sekolah itu bagaimana penyelenggaraan pembelajarannya sehingga outcome-nya itu menjadi hebat. Kami perlu belajar, maka kami lakukan itu studi tiru, studi banding. Jadi yang namanya studi banding, studi tiru yang kami lakukan ini mungkin bahasanya sudah lagi tidak bergeser dari studi tour. Kami sudah tidak lagi mengenal studi tour. Bahkan kami dengan berbagai risiko yang mungkin muncul, seperti banyak kejadian di situasi kekinian, bahwa lebih tepat kami menggunakan nomenklatur itu studi banding dan studi turi, dan lebih tepat lagi kami menggunakan objek untuk tempat tujuan kami melakukan studi banding studi tiru itu adalah di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang menurut hemat kami Provinsi DKI Jakarta cukup kaya dan beragam dengan berbagai modifikasi pembelajaran. Berarti studi tiru tadi lebih efektif, dan efektivitasnya seperti apa Pak? Ya, studi tiru itu lebih efektif karena kami ketika menyusun perencanaan, sebaiknya dalam perencanaan pun sudah dilakukan evaluasi. Maka ada tahapan evaluasi terhadap sebuah perencanaan sehingga ketika kita eksekusi di kegiatannya, kita bisa meminimalisir resiko yang tidak kita inginkan muncul. Bahkan kita bekerja berorientasi kepada sebuah hasil. Nanti ketika studi tiru, studi banding itu, Anda tidak hanya seakan-akan traveling, tetapi mereka dipandu, diguiden dengan sebuah LDKPD, lembar kerja peserta didik.
mereka akan ada mengikuti alur, mengikuti acuannya, sehingga ketika tiba kepada satu objek itu mereka tidak liar, tapi sudah terguidance dengan lembar kerja peserta didiknya, dan kami prediksi bahwa itu akan membuahkan hasil yang kita inginkan. Berarti terakhir Pak, untuk kedepannya sekolah-sekolah khususnya sekolah di luar Jakarta lebih baik menggunakan studi tiru ya daripada studi tour. Baik, saya pikir sepaham dengan yang disampaikan Pak Erwin bahwa lebih tepat kita menggunakan nomenklatur studi banding studi tiru ketimbang studi tour. Karena ketika bahasa studi tour itu nomenklatur itu relatif kepada bagaimana kita seakan-akan itu travelingnya, healing-healingnya yang dikedepankan. Bahkan kadang itu seakan-akan orang menganggapnya itu hanya sebuah kemasan. Bahkan itu ujung-ujungnya hanya healing-healing, hanya jalan-jalan saja. Padahal sebenarnya mungkin dia memuat tujuan dan orientasi yang jelas. Yang bagaimana di saat ini itu mungkin saja di dalamnya akan memunculkan kreativitas peserta didik. Sementara di situasi kekinian dengan kurikulum merdekanya, mengharapkan dengan profil pelajar Pancasila, diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu bukan menjadi pilihan, tetapi menjadi satu kesatuan. Bagaimana yang kedua, dia mampu mandiri. Bagaimana dia mampu bergotong royong, artinya menunjukkan kolaborasinya. Dan bagaimana dia berkebinekaan global. Dia punya akses kemanapun, dan dia bisa ada dengan orang di luar sana menjadi setara. Tetapi di yang kelima di sini, bagaimana dia memiliki karakter yang kreatif. Nah, kalau ternyata di momen-momen tertentu akan menunjukkan dan membuahkan kreativitas anak, juga kita tidak bisa membungkamnya. Akan tetapi mari kita wadahi dan kita kemas supaya kegiatan-kegiatan yang menuai kreativitas anak-anak didik kita itu dikemas dengan resiko seminimal mungkin. Jangan lupa bahwa para peserta didik itu juga di belakangnya ada orang tua yang senantiasa mensupport. Tak ayal kita dan jangan menutup diri kita. Masukan-masukan orang tua ini menjadi satu kajian yang perlu kita analisis, sehingga momen-momen kegiatan yang akan kita tempuh itu berdasarkan persetujuan orang tua, sepengetahuan orang tua, dan senantiasa bersinergi dengan sekolah, sehingga apa yang terjadi, apa yang akan didapatkan para bapak ibu guru beserta kepala sekolah, para orang tua bisa memprediksinya. Itulah menjadi satu orientasi yang nyata, jelas, sehingga sama-sama memiliki controlling kuat terhadap kegiatan-kegiatan tertentu. Oke, terima kasih Pak. Siap.